Hai semua, selamat datang di channel Dapur Diana. Di video kali ini aku mau bikin choco chip cookies dengan dua varian rasa. Hasilnya cantik banget, renyah, enak, cocok untuk dijadikan ide jualan dan juga ide isian toples lebaran. Kalau kalian penasaran bagaimana resep dan tutorialnya, yuk langsung kita buat sama-sama. Sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar aku makin semangat untuk buat video selanjutnya. Terima kasih. Langkah pertama, sediakan wadah yang lumayan agak besar. Masukkan sebanyak 140 gram gula halus. Kalau tidak suka terlalu manis boleh dikurangi gulanya. Kemudian tambahkan sebanyak 125 gram margarin, boleh dimix dengan butter. Lalu 1 sendok teh vanila cair. Kemudian ketiga bahan ini akan kita mixer sampai adonannya berwarna pucat ya teman-teman. Nah, untuk membuat choco chip cookies ini kita memang membutuhkan konsistensi adonan yang lebih cair daripada membuat cookies biasanya ya teman-teman. Karena kita menginginkan nanti ketika dipanggang kuenya akan melebar gitu teman-teman. Nah, ini boleh dibantu menggunakan spatula biar bercampur dengan sempurna. Kemudian lanjut di mixer lagi sampai adonannya berwarna agak pucat. Nah, kalau sudah berwarna agak pucat, masukkan 1 butir telur. Di sini aku gunakan ukurannya sedang. Lalu ini kita mixer lagi sampai adonannya sedikit mengembang ya, teman-teman. Jadi untuk adonan choco chip cookies ini hampir mirip dengan lidah kucing ya teman-teman. Jadi dia teksturnya memang lebih cair untuk tekstur adonannya dibanding dengan cookies-cookies yang lain. Nah, kalau udah seperti ini, kemudian tambahkan 1 sendok teh baking powder dan 190 gram tepung terigu protein rendah. Nah, ini kembali kita mixer ya sampai bercampur dengan rata. Masukkan keseluruhan untuk tepungnya, jadi semua totalnya 190 gram ya teman-teman. Nah, kalau sudah bercampur dengan rata, boleh disisihkan mixernya, kemudian lanjut diaduk menggunakan spatula. Pastikan ini adonannya benar-benar tercampur dengan rata ya teman-teman. Lalu kemudian di sini adonannya akan aku bagi dua sama rata. Jadi di sini aku akan bikin 2 cookies dengan 2 motif atau 2 rasa. Yang pertama di sini aku akan bikin yang rasa coklat. Nah, ini aku tambahkan 1 bungkus choco drink. Boleh diganti menggunakan bubuk coklatos ya teman-teman. Nah, kemudian ini kita aduk sampai bercampur dengan rata. Kalau sudah bercampur dengan rata, tambahkan 50 gram choco chip. Tambahkan 2 sendok makan seres coklat. Nah, ini opsional ya, boleh pakai, boleh juga di skip teman-teman. Nah, kalau sudah bercampur dengan rata, kemudian ini kita simpan di dalam kulkas. Lanjut untuk adonan yang kedua, aku tambahkan 25 gram susu bubuk. Ini bebas mau menggunakan merek Denko juga boleh, atau susu bubuk punya anak kita yang di rumah juga nggak apa-apa teman-teman. Kemudian tambahkan sebanyak 50 gram choco chip. Nah, ini choco chipnya berwarna agak putih karena tadi aku tuang ke dalam tempat susu ya teman-teman. Jadinya dia kebalur sama sisa susu yang ada di tempatnya itu, makanya warnanya jadi agak putih. Nah, ini diaduk sampai bercampur rata. Kalau sudah rata, tambahkan sebanyak 2 sendok makan meseseres. Ini yang aku gunakan yang warna coklat. Opsional sih, ini boleh juga di skip ya teman-teman. Diaduk sampai bercampur rata. Kalau sudah bercampur rata, kemudian ini kita simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 25 sampai 30 menit teman-teman. Setelah 25 menit disimpan di dalam lemari es, ini adonannya sudah mulai ngeset dan tidak cair seperti
di awal tadi ya teman-teman. Jadi kalau mau dibentuk sudah lumayan agak mudah, tidak terlalu encer. Kemudian di sini aku ambil menggunakan sendok takar. Ini ukurannya 1 sendok makan ya teman-teman. Nah, kemudian ini bisa langsung diletakkan di atas loyang seperti ini tanpa dibentuk ya teman-teman, itu boleh. Jadi langsung diletakkan seperti ini aja. Nah, untuk opsi yang kedua, di sini ambil 1 sendok makan, kemudian di sini aku bakalan rounding atau aku pulung ya teman-teman sampai berbentuk agak bulat, kemudian baru diletakkan. Nah, dengan cara seperti ini cookiesnya itu akan menjadi berbentuk bulat teratur gitu teman-teman, dibanding dengan yang tidak di rounding atau tidak dibuletin. Nah, kalau udah selesai dibuletin, tambahkan choco chip di bagian atas biar nanti ketika matang choco chipnya jadi muncul ke permukaan teman-teman. Ini sesuai selera, kalau mau yang agak banyak boleh dibanyakin. Di sini aku hanya gunakan 4 sampai 5 choco chip aja. Nah, ini udah selesai. Kemudian ini sisanya ya teman-teman di loyang yang satunya. Lanjut sekarang kita ke proses oven. Di sini sudah aku panasin sebelumnya selama kurang lebih 15 menit menggunakan api atas bawah dengan suhu 160 derajat. Nah, cookies ini akan kita panggang selama kurang lebih 30 menit dengan suhu 160 derajat. Nah, setelah 10 menit di oven, ini adonannya sudah mulai melebar seperti ini teman-teman. Jadi untuk memanggang cookies choco chip ini butuh suhu yang stabil dan tinggi ya. Setelah 30 menit ini sudah matang dengan sempurna, hasilnya cantik banget teman-teman. Nah, jadi ini wajib banget ya ketika kita meletakkan adonan itu diberi jarak, karena nanti dia akan melebar gitu teman-teman. Dan ini udah agak menyatu satu sama lain gitu teman-teman. Ini nggak apa-apa, bisa kita pisahkan menggunakan pisau gitu. Nah, hasilnya seperti ini, cantik. Setelah 25 menit ini kuenya sudah mulai retak-retak di bagian atas. Ini tandanya sudah mau matang. Lanjut ke adonan selanjutnya yang berwarna putih. Nah, ini konsistensinya bener-bener udah ngeset banget. Sebenarnya seperti ini yang kita butuhkan ya teman-teman. Jadi ketika kita rounding atau mau kita bentuk itu udah ngeset banget seperti ini. Ini udah hampir 1 jam aku simpan di dalam lemari es. Jadi mudah banget ketika dibentuk dan gak lengket sama sekali. Nah, ini aku alasi menggunakan kertas roti karena adonan yang berwarna coklat tadi itu agak lengket ketika mau dilepasin. Jadi di sini aku menggunakan kertas roti ya teman-teman. Ini kita rounding sampai selesai. Lalu kalau udah selesai ditambahin dengan choco chip di bagian atas. Ini agak ditekan ya teman-teman biar bener-bener nempel. Nah, untuk yang adonan kedua ini juga jadi 2 loyang ya teman-teman. Nah, ini yang loyang satunya nggak aku buletin teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya ya seperti apa. Jadi aku letakkan begitu aja gitu tanpa di rounding atau dibuletin. Nah, ini juga sama, kita oven selama 30 menit menggunakan suhu 160 derajat api atas bawah. Nah, ini dia raknya aku pindahin ke bagian yang paling atas biar dia dapat panas maksimal di bagian permukaan atasnya dan nanti hasilnya cantik. Setelah 30 menit ini kuenya sudah matang dan di loyang kedua ini tadi yang tanpa dibuletin, jadi langsung aku taruh aja. Hasilnya kurang bagus, mencong-mencong gitu teman-teman, tapi kembali ke selera masing-masing. Kalau aku lebih suka yang dibuletin karena dia hasilnya bundar teratur. Nah, ini udah sekitar 2 menit aku diamkan dan ini sudah dingin. Jadi kalau baru dikeluarkan dari oven itu tekstur bagian atasnya tuh lembek ya teman-teman. Jadi harus didiamkan dulu, jangan di oven kembali karena memang seperti itu dia teksturnya. Kita diamkan 2 menit baru dia bakalan ngeset dan agak mengeras. Kemudian ini udah mudah banget kita lepasin dari kertas rotinya. Nah, nggak lengket sama sekali, bagian bawahnya juga nggak gosong, hasilnya cantik. Bagian atasnya ini permukaannya retak, itu tandanya kuenya ini bener-bener renyah teman-teman. Nah, kalau tidak mau dialasi menggunakan kertas roti, boleh diolesi margarin tipis-tipis di loyangnya. Ini dia hasilnya, cantik banget, aku suka. Bentuknya bulat teratur.
Kalau kalian lebih suka yang original, maksudnya bentuknya dia murni gitu, boleh langsung diletakkan tanpa dibuletin terlebih dahulu. Kalau aku lebih suka yang seperti ini ya teman-teman. Nah ini dia hasilnya yang rasa coklat, cantik banget teman-teman. Ini kalau disimpan di dalam toples yang ukuran sedang, dia bisa jadi satu toples lebih gitu teman-teman. Hasilnya cantik seperti ini. Kemudian bagian bawahnya berongga, ini menandakan kalau kuenya ini renyah ya. Seperti ini dia. Sekarang kita lihat teksturnya ya teman-teman. Nah kelihatan dari patahannya ini renyah banget. Bismillah. Kriuk-kriuk, ini benar-benar enak banget, renyah banget teman-teman, manisnya pas, coklatnya berasa. Kalian benar-benar wajib coba. Ini aku pertama kali coba dan langsung berhasil, alhamdulillah. Ini pokoknya recommended banget, kalian wajib banget coba. Nah ini dia yang choco chip vanilla. Ini juga nggak kalah cantik banget teman-teman, aku suka banget. Hasilnya tuh benar-benar memuaskan, dan ini baru pertama kalinya aku tuh langsung speechless gitu. Bagian belakangnya juga berongga. Ini bener-bener enak banget teman-teman. Nah ini karena masih agak panas, jadi dia masih agak chewy. Kalau udah dingin dia bener-bener renyah banget teman-teman, enak, gurih, pokoknya mantep, kalian wajib coba banget.